Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama minal aidin, mohon maaf lahir Ini tayangnya batin. kita lebaran. Lebaran. Pas lebaran. Kali ini gue dua narasumber yang udah gue ceritain kemarin akan bercerita lagi. Ya, horor-hororan juga sih sebenarnya. Horor. Jadi kalau yang udah nonton Bang Novan Godzilla ada di sini dan Teh Mira juga ada di sini kontennya. Ladies Bikers dan juga vokalis Kembang Kuburan. Kemarin nggak diinin Teh, nggak dikasih tahu kalau Tete tuh vokalis Kembang Kuburan, lupa. Wah, sedap. Nah, Kembang Kuburan ya. Vokalis si KK. KK. Kekeu. Kembang Setaman. Kekeu. Apa kandang awat? Kembang saja. Kali ini Teh Mira sama Bang Novan akan bercerita kembali soal pengalamannya mereka. Ingin bercerita sehoror mungkin. Horor lagi. Kita habis buka bareng. Buka apaan? Buka puasa bareng. Nah, gitu. Yang jelas. Oh Kita iya. bilang buka baju bingung. Jangan. Nah, repot. Editnya cepet nih, capek. Jadi gimana Bang Novan? Pengalaman pribadinya Bang Novan ini apa nih? Masih ada yang sisa ya ternyata kemarin ya. Itu juga diingetin sama Beb Acim tuh Oh masalahnya. iya, tadi Habib Acim. Tadi yang Bisa ingat ya? Nah, ada yang kelewat ternyata tuh, masih ada yang kelewat. dia nggak mau cerita masalahnya Bang. Iya. Karena di Yaman katanya nggak ketemu hal-hal yang horor katanya. Di Yaman tuh nggak ada jin, nggak ada apa, nggak pernah ketemu dia mereka. Khusus santri di sana, Iya, khusus gua- nyantri. Bodoh amat sama yang horor-horor. Katanya. Yang penting udah bodo masing-masing kan. Pasti masing-masing sih. Iya. Kehidupan kita, kehidupan dia. Yang penting kan kita kan pernah mengalaminya gitu kan. Yes. Pernah mengalaminya, menceritakan ke teman-teman juga Apa adanya. apa adanya aja gitu. Gimana Bang Novan? Cerita horor apa nih yang disajikan untuk penonton? Eh, Gue tuangin kopinya ya. Oke. Kopinya kemarin hitam tuh. Oh, kemana itu? Ini kita susu. Hitam, bukan hitam. Biar lebih soft Hitam. gitu ya. Iya, Biar iya. lebih soft. Hitam. Jangan lupa hitam. Udah berapa kali Bang ngopinya? Kopi hari ini udah 5 gelas ya. baru 5 gelas. Baru 5 gelas. Baru 5 gelas. Soalnya 2 minggu lebih ya. Karena kita kemarin tuh Sempat terpisah ya. Terpisah 2 minggu. jarakkan waktu waktu itu. Silakan. Jangan terpisah, nanti kalau pisah tuh sakit. Aduh. Curhat colongan barusan. Gimana Bang Novan? Ya ceritanya sih sebenarnya flashback banget gua waktu zaman masih Muda. banget ya. Mas sekarang umur berapa? Ya, ya sekarang 27 masih 17 tahun lah. Kali 3. Jadi waktu itu Hah? zaman masih SMA gitu ya. Zaman dulu kan masih suka, Tahun berapa itu Bang? nggak usah sebutin lah tahunnya lah, nggak usah. Ya gua muda lah pastinya, gitu kan. 90-an. 2010 baru mah. Intinya ya zaman dulu lah pokoknya, zaman dulu masih zaman SMA tuh lagi semangatnya tuh, semangat ngapain aja lah pokoknya, semangatnya. Pada saat itu kan mungkin lagi hobi, banyak banget hobi gitu ya, dari olahraga sampai hiking di zaman dulu. Naik Mapala. gunung lah, ya naik gunung segala macem gitu kan. Sebenarnya kejadian ini waktu di saat gua naik gunung waktu itu, hiking sama teman-teman SMA. Waktu itu destinasinya ke Gunung Salak. Gunung Salak via Curug Nangka. Nah, Curug Nangka. Curug Nangka itu daerah mana? Bogor. Bogor. Memang jauh sih gitu, memang jauh. Cuma kan dulu kan dari tempat wisata Curug Nangka akhirnya ya sebenarnya sih nggak ada niatan mau hiking atau naik gunung gitu loh, mau berkemah aja ngecamp di situ di Curug Nangka. Cuman ya udah kita terusin ya akhirnya kita naik ke atas gitu kan.
Step pertama kita naik, masih belum ada apa-apa tuh, belum ada apa-apa. Malam bener kita habis maghrib lah kita mulai naik ke atas, mulai naik beberapa ratus meter. Yang gue bingung pada saat gue naik itu ada yang jual nasi. Ada bapak-bapak saat itu ada yang jual nasi. Di mana? Nasi bungkus, nasi bungkus, dia bapak-bapak itu jual nasi bungkus. Dia sambil ya kayak orang hiking aja. Cuman dia bawa gembolannya itu gembolan plastik. Plastik itu ternyata itu isinya nasi bungkus semua. Dan gue dan teman-teman yang lain sempat bingung gitu kan. Kok ada bapak-bapak nawarin kita makan nasi gitu loh. Dek, mau nasi nggak nih? Beli nasi. Kita bingung gitu kan. Ya kita beli sih, kita makan segala macam. Itu berapa orang? Siapanya? Abang. Oh, gue Teman-teman. ada sekitar 6 deh. 6 orang. Atau 7 orang gitu. Itu ngeliat semua? Kenapa? Ya ngeliat semua. Ngeliat. Tapi memang setelah ketemu pendaki yang lain, gue tanya-tanya segala macam. Memang itu orang. Memang dia kerjanya ini memang jualan. Ternyata memang jualan dia. Bukan sesuatu hal yang gaib gitu kan. Memang dia jualan ternyata gitu. Tapi gue berpikir, wah ini hebat juga dia naik dari bawah tuh hanya jualan nasi bungkus doang gitu. Udah naik, setelah naik beberapa step lagi, ceritanya kita mau ngecamp nih ceritanya gitu kan, mau ngecamp, naik, set. Sebelum tempat destinasi kita ngecamp, kita ngelewatin satu camp yang kita lewatin. Satu camp yang kita lewatin itu ada beberapa orang gitu kan, dia lah biasa ngecamp gitar-gitaran segala macam, ada yang bawa gitar lah gitu kan, bawa api unggun segala macam gitu kan. Udah kita naik ke atas, kita ngelihat ke sebelah kanan, kok ada ngecamp tuh gitu. Udah kita naik ke atas, tidak di atasnya aja kita naik deh. Kita naik ke atasnya lagi, naik ke atas lagi beberapa meter, naik kita ke atas. Udah kita buka di sini ngecamp, buka di situ. Dan ternyata persediaan air kita tuh habis ternyata. Ya setelah kita segala macam, wah air habis nih gitu kan. Gue sama beberapa temen itu bilang, yuk kita minta ke bawah yuk. Siapa tahu mereka ada air gitu, minta sedikit aja gitu kan. Ayo deh kita ke bawah. Tapi ternyata gue merasa nggak enak gitu, wah ini ke bawah. Akhirnya gue suruh temen gue, udah lo aja deh berdua deh ke bawah deh gitu kan, lo ambil tuh, minta deh air sama di bawah tuh yang ngecamp. Ya udah mereka berdua ke bawah. Nah ini menurut cerita si temen gue ini gitu, menurut cerita si temen gue ini. Jadi di saat dia dari atas mau ke bawah, dia ngeliat tuh api unggun gitu kan, karena ada bakar api unggun, orang main gitar sambil nyanyi gitu kan. Dia terus ke bawah. Tapi setelah dia terus ke bawah, itu kayaknya nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe dia ke bawah. Kok tadi perasaan kita dari tempatnya dia ke atas itu nggak terlalu jauh gitu loh, nggak terlalu jauh. Tapi pas turun kok udah lama gitu, kok nggak nyampe-nyampe. Si campnya ini kayak malah makin mundur gitu loh. Makin mundur gitu loh. Terus ke bawah. Kok lama sih nggak nyampe-nyampe. Dia turun ke bawah, setelah dia mau deket, nah itu udah dekat tuh. Dia mau dekat, ternyata campnya itu ada. Dia dengar lagu orang nyanyi itu ada, tapi nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Nggak ada orang, sampai situ nggak ada orangnya. Tapi api unggun itu ada. Api unggun itu ada. Dia sebelum dia sampai ke tempat itu, dia dengar gitu loh. Ada orang masih ada nyanyi, cekak-cekik segala macem lah gitu kan. Sampai situ set, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali di situ, sepi. Tapi api unggun dan tendanya masih ada. Masih ada. Sampai dia masuk ke dalam tenda, itu sepi, nggak ada apa-apaan. Nggak ada tas, ya bawa-bawaan carrier segala macam nggak ada. Cuma ada api unggun sama tenda di situ. Dia bingung kan, dia balik lagi ke atas. Oh udah kita balik lagi ke atas. Setelah balik lagi ke atas, dia coba menoleh ke belakang. Menurut si teman gue ini ya cerita ke gue, itu dia ngeliat kayak bola api.
bola api itu jadi selama dia menengok ke belakang, dia ngeliat itu bola apinya kayak nyamperin dia. Samperin dia mau nggak mau dia lari sekenceng-kenceng sampai ke tenda gua. Ternyata tuh dari situ ke tenda gua tuh deket. Tapi pas waktu dia turun mau ngambil air itu jauh banget. Buset, kok bisa ya? Itu jauh, nggak nyampe-nyampe gitu. Pas nyampe ternyata itu cuma tenda sama api unggun doang. Tapi pas dia naik itu cepat sampai ke tenda gua jebret gitu loh. Sampai tenda dia ngos-ngosan teriak. Kenapa? Gua ngeliat ada bola api di bawah. Wah gila, itu kan juga bingung, antara bingung, takut, segala macam deh pokoknya gitu kan, serba salah gitu loh. Ada salah satu teman gua yang mungkin memberanikan diri kali ya, dia coba nengok ke bawah, tuh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada, gelap aja udah, namanya hutan, gelap aja udah begitu gitu kan. Oh udah, kalau gitu, nih firasat gue dan teman-teman lain nih, kayaknya kita nggak bisa nge-camp di sini nih, ya kan nggak bisa kita nge-camp. Kita cabut lagi ke atas deh, kita ke atas langsung deh gitu kan, ke atas lagi, bongkar tenda segala macem, kita naik ke atas. Saya mungkin jam 2 lah, jam 2 atau jam 2-an lah, setengah 2 atau jam 2-an kita sampai di atas kan. Sampai di atas kita buka tenda. Buka tenda lagi, udah sini kayaknya aman nih di sini nih. Udah buka tenda. Saya buka tenda, jepret. Kita mungkin capek ya. Capek. Tidur lah, kita mencoba untuk tidur nih. Coba untuk tidur, istirahat gitu kan. Gue juga berpikir mungkin cuma gue doang nih. Jadi setelah gue tidur ayam, itu gue ngedenger ada suara kereta kencana. Iya. Selalu begitu ya. Bersuara kereta kencana. Lu bisa bayangin di tengah-tengah hutan di atas gunung, lu tiba-tiba ngedenger suara kereta kencana. Kerincing, kotak. Pakai kuda tuh kereta. Gue pikir cuma gue doang sendiri, gitu kan. Udah, gue diem. Gue berusaha untuk tidur tuh, itu lewat, itu gue diam aja, gue mikir ya Allah nih, yang lain denger apa enggak, cuman ini kenceng. Kayak di atas gitu loh, kayak di atas gue ini, dia ngelawat kayak di atas gue itu, gue diam aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lu bisa bayangin doang di atas gunung, tapi lu keringetan segede jagung. Kayak kita ini ya. Kayak sekarang panasan ini. Iya kan? Di atas gunung yang anginnya gede, dingin, lu tiba-tiba keringet jagung loh, ya kan? Kan aneh gitu kan. Keringet nggak enak gitu. Keringet nggak enak, udah berasa, udah tidur samping ke sana, samping kiri. Udah setelah saat itu, kereta itu lewat, gue sama sekali nggak bisa tidur. Karena gue pikir apalagi nih setelah ini, ya kan, setelah ini apalagi nih gitu kan. Tapi setelah ternyata gue tunggu sampai jam 3:30, jam 3, gue juga tetap nggak bisa tidur tuh. Dan ternyata teman-teman gue yang lain ini juga nggak bisa tidur. Setelah subuh gue bangun, sebelum subuh lah jam 4 gitu kan, 3:30 jam 4 gue bangun, gue panggil teman gue colek, bangun udah mau subuh, udah mau pagi. Gue bangun, ternyata mereka bangun cepet, woi bangun. Kayak orang nggak tidur gitu loh, kayak orang nggak tidur. Saya udah bangun. Udah setelah subuh udah lagi kemas barang, naik saya. Udah sama temen gue cerita satu orang, lu denger semalam denger apaan? Nah dipancing kan, gue denger suara kereta kencana. Gue juga, terus ini gue juga. Ternyata semuanya dengar. Itu dalam satu tenda ya? Satu tenda, semuanya dengar semua gitu. Gue pikir cuma gue doang deh. Ternyata semuanya dengar semua. Gitu. Ya mungkin sampai saat ini gue juga ya mikirin ada apa sih sebenarnya di Gunung Salak tuh. Ada mistisnya. Ya kata orang sih mistisnya kenceng banget di situ. Soalnya yang setahu gua dikasih tahu nih sama teman gua yang itu, yang biasa kita explore, itu tempat penyimpanan atau buangan jin di situ. Sama kayak Danau Cipondo itu sama. Jadi tempat nih di rumah kita banyak jin nih, sama dukun tuh dibuangnya di sana, kayak gitu. Biasanya tuh tempat kadang juga ilmu santet
yang jin yang ngirim santet itu dibuang ke sana juga. Oh. Jadi nggak ada tempat lagi, udah di sana aja. Oh. Gitu. Karena memang ada beberapa peristiwa yang lumayan nggak masuk akal, kayak waktu pesawat Sukhoi Iya, dia bener. nabrak Yang nabrak Gunung Salak itu ya. Gunung Salak. Kok bisa nabrak? Dia kan Iya. punya navigasinya canggih, Makanya itu dia. ya kan? Heeh. Pasti dia punya navigasinya pasti teknologinya canggih pasti. Kok bisa-bisanya nabrak Gunung Salak? Gitu. Wow, alam tuh sebenarnya sih. Dan ada kerajaan juga sih kalau ada pasti. Waktu itu pernah si Dika juga pernah Oh, iya? ngelihat di kota Tangerang itu. Seret. Aman tuh. Jadi kayak bis gede gitu lewat. Lawan arah. Lawan arah gitu. Dika yang lihat. Itu ternyata ya ada kerajaan di situ juga. Yang kerajaan itu Dewa Putih. Yang pernah gue ceritain di sini. Nonton. Itu ada juga. Kalau si Dika ngeliatnya hitam, dia Dika. Apa? Ininya apa namanya? Truknya? Kereta kencananya. Truk. Yuk, ngeliatnya truk ya? Iya. Truk hitam. Ya pokoknya kontainer aja truk. Pokoknya gitu gede, kenceng aja. Gitu. Ya itu sih cerita tambahan dari gua yang pernah gua alamin waktu zaman dulu ya, kala gitu loh. Iya. Masih belia. Masih ganteng-gantengnya. Teh Mira nih. Ya. Sebenarnya banyak dari Teh Mira nih yang kemarin. Keke nih, tinggal Ya, vokalis karena- Keke nih bro. Oke, sekarang nih Teh Mira nih. Teh, kenapa? Ngantuk ya? Ngopi dong. Udah. Kita ngopi lagi nih enak. Kopinya tadi buat kopi, ini ngopi lagi. Udah kayak Mbak Dukun. Kalau di sini selalu always nggak boleh kering kopi. Selalu always, nggak pernah never. Ini kopinya tumben bikin ngantuk. Emang sengaja gue bikin ngantuk. Tahu aja dia belum tidur. Iya. Tadi Bang Nopan udah berapa gelas tapi tetap aja. Apa sengaja gue bikin ngantuk. Nah, itu dia. Karena besok kan jualan lagi Bang Nopan, Teh Mira jualan lagi kan. Nah, dan saya tidur. Gimana Teh? Itu dia. Apa? Cerita apa lagi tuh? Cerita banyak, tapi kalau misalnya lebih apa ya? Lagi menceritakan apa lagi inget di rumah, enggak? Yang di Cipinang kan lagi dirobohin nih. Renov ya? Lagi Lagi renov. renov. Memang kebetulan udah waktunya direnov. Udah 50 tahun. Wih, old school. Wih, Belum pernah direnov. Old school. Belum pernah direnov. 50 Kayak tahun. kemudian abang ya? 27. Lebih dari 50 kayaknya. Abang gua aja udah 53. Kecil. Itu belum baru ini. 53 tahun berenov. Aku ingat waktu bukan waktu ya. Sering sih ya kalau di rumah Cipinang itu sering ada dan banyak Oh gitu ya? pagi, tapi kalau udah di kayak gini nggak tahu dah. Namanya rumah zaman dulu ya, ya begitulah sampai 50 lebih belum pernah dia papain kan, dan ya udah. Pernah waktu itu pas ada cerita, bukan cerita ya, emang nyata ini. Nyata banget maghrib ceritanya. Mama kan suruh itu pakaiannya diangkatin belum, udah maghrib juga kata gitu kan. Bukan diangkat, iya deh ntar diangkat gitu kan, naik ke atas itu. Nah itu ceritanya setelah maghrib. Setelah maghrib baru naik ke atas, baru ajan selesai ajan naik ke atas. Angkatin pakaian tuh, dibuka jendela, cantik, angkatin mukena ya, dan kain. Pas ambil mau kena bawahan, lihat di seberang atas tuh rumah tetangga gitu ya. Nah gue spontan kayak, "Mandi lu ngapain sih pagi maghrib?" Abang gue panggil, maghrib, gue bilang, "Nama lu nggak sholat maghrib," gue bilang gitu kan. "Bang Adi, golot, gitu kan." Tapi deh, mata ketuh gue tiba-tiba keluar mata hijau.
Astagfirullahaladzim, Mama, itu demi Allah gue gak bisa jalan. Begini dia, Mama, jadi manggil mak gue gitu. Astagfirullah, Ma, ini mau kena sama pakai begini gue beneran kaki nggak bisa jalan gini. Astagfirullah, itu kenapa ya? Tapi itu ya, gue malah itu bener-bener susah ya. Karena lumayan juga ya, dari jendela ke tangga itu bener-bener Pak. Gue nggak mikir itu tangga turun satu, udah ketemu tangga langsung nyerosot dong. Tuh mama, serut. Mau lu ngapa dong? Apa lo? Kasih minum aja kok. Ini ngapain pakai buat bawah? Ada Abang Adi tapi matanya hijau. Gue bilang gitu. Hah? Matanya hijau? Abang Adi udah ke masjid, kata gitu kan? Abang lu udah ke masjid, ngaco aja lu. Udah tuh, naikkan nyokap gue. Yaudah pakai taruh di bangku. Ya gue taruh bangku tuh. Udah. Naik lagi, Mah, takut Mah, kok gini. Jendela masih gue buka, kagak bisa tutup jendela. Nyokap gue naik ke atas, cuek aja. Mana sih? Mata hijau. Mata lu hijau katanya. Beneran Mah ini. Pas ke jendela, nyokap gue, kagak ada apa-apa katanya. Gue mau ngintip gini. Mana? Di mana? Di sono Mah, sono gitu kan ya. Tiba-tiba nyokap, apa ya? Oh, itu mata, itu ranting katanya itu. Ranting memang bener ranting. Itu rantingnya ranting kering ya, ranting mungkin baru jatuh gitu. Nah, Mah, tadi gede banget, matanya langsung cut gitu loh. Ya Allah. Pas kata nyokap, makanya jangan angkatin pakaian maghrib. Budek sih kan. Zaman dulu orang tua gitu, lu budek sih. Kalau maghrib jangan pernah ada di luar, masuk ke dalam, pakaian semua dimasukin. Kan lu apalagi suruh angkatin pakaian maghrib, udah tahu udah maghrib suruh angkatin pakaian. Kata mama, makanya lu tuh udah ketahuan ya, udah kasih unjuk. Gak bisa jalan, sakit patut gue. Turun tangga, durut. Untung tangganya kayu dan coba kalau upin, metong gue. Untung kurus. Dulu zaman dulu ya kan. Sekarang kan gede. Ya, Bukan gede, membesar. Oh iya. bengkak dan montok. Kata nyokap gue, itu patut gak sakit. Ayan Mah, ya Allah sakit banget. Ya itu kan tangganya kan ya, bentuknya kan begini ya. Itu gue bener-bener gue kagak mikir-mikir. Aduh sakit juga pantat gue. Kata nyokap, udah lain kali udah. Ya lain mama juga kalau tau belum diangkat pakaian tuh jangan disuruh keluar nilainya juga. Udah tau maghrib, suruh angkatin pakaian. Bener-bener itu. Astagfirullahaladzim. Jadi pas besokannya nyokap cerita, karena nggak mau cerita ya. Nyokap ngomong gini, lu mau tahu itu siapa? Itu penunggu yang situ, penunggu gang. Udah jinu gede, tinggi. Sampai sekarang masih ada kan? Cewek. Jin, cowok. Iya jin. Semua Cowok jin. ini cowok. Disebutnya apa? Mata hijau. Oh. Entah deh butuh hijau atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya dia kata nyokap itu penunggu sono. Nah ini tuh belum ketemu sama penunggu sini katanya. Janganlah. Satu aja udah ogah. Gue juga nggak bisa jalan. Gue satu nggak bisa jalan ya. Tapi emang bener kenyataan berlanjut itu di tahun berapa ya? Sekitar kelas 1 SMA kalau nggak salah, 1 SMA itu buat jatuh kayak gitu. Pas gue ngerasain nikah, memang bener pas udah nikah, om gue meninggal ya, gue datang malam, ya bener. Yang di gang itu sampai gue ditarik begini, ayo mau kemana gitu. Nah, nenek, emang itu penunggunya itu. Sampai sekarang dia penuh tuh di renov. Tetep ya. Terus sekarang masih dia jaga di situ. Tinggi banget orangnya. Emang nyokap emang bener ya. Semakin dilihat semakin tinggi bukan? Uset. Entah ada. Orang itu temboknya udah kan direnovasi sekarang tinggi. Ya emang bener itu. Dia memang menjulang pas bangunan tembok itu. Jadi kalau lewat situ ngerasain banget, kagak bisa jalan. Banyak nyampe rumah nenek gue ya. Itu jam berapa? Jam 2 malam. Gue ngerasain banget. Nek, gak nyampe Nenek. Pada pintu kebuka itu. Jalannya susah pan.
emang dasar gue ditemuin lagi itu. Abis udah nikah itu gue ditemuin lagi bener. Zaman dulu pokoknya kalau emang dimanapun ya kita berada, mau di rumah mau di jalan itu pasti ada. Pasti. Ya kita aja diliatin. Lagi ngomong gini diliatin kita. Pasti. Soalnya kepo. Gue dong ceritain dong gitu. Makanya kalau misalnya di rumah itu emang banyak man. Pasti. Apalagi kalau waktu itu zaman dulu nih, dan zaman kelas berapa itu ya? Gua lagi badung-badungnya ya. Main motor, nge-track. Buset. Jadi naik loteng, biasa lagi. Enak di loteng nih ya kan. Jam 12. Apalah nyari angin, gue bilang gitu, pikir gue nyari angin. Naiklah gue ke loteng. Ya, asik. Mandangin bulan, bintang kan pecah banget itu. Cuacanya enak banget ini. Ya, sambil aja. Tadi dulu. Kayaknya enak. Gue kebetulan ada bantal nih. Emang udah ada di situ kan. Bantal udah ada di situ. Nah, tiduran enak nih. Nah, tidur tetap. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Nah, orangnya ada gak ya? Dia ada gak ya? Ada pasti. Ada lah. Ada. Ya Allah. Yang apa gak ada di sini kok? Ya Allah, Rob. Udah mau nyebut aja dan itu susahnya luar biasa. Kita mau baca apapun Langsung gagu. langsung terbata-bata. Itu kebas gak kepala? Bobo dilus. Dilus. Dan Sama itu. Miske. iya, miski aku tahu. Iya miske. Allah. Ada di sini. Astagfirullah. Ya Allah. Gue panggil lah adik gue, kan ada nonton di bawah, pas di bawah. Pas ngeliat dan itu emang gue baru kali itu ngeliatnya. Miski itu memang abstrak. Dia abstrak, maaf ya memang kenyataan ini. Dia abstrak dan tubuhnya tuh es batu, dingin. Iyalah. Rambut terurai, rambut terpanjang, lihat pas muka, Mukanya gimana? astagfirullah. Cakep. Bisa makan apa nggak bisa tidur tuh? Gua ngeliat berdiri, ya Allah dipakai ngelus lagi. Itu beneran teh? Dilus. Beneran. Apa aja gue mau sebut, gue sebut. Emang iya sih. Allah. Pasti kaku. Astagfirullahaladzim aja susah. Hajis, gue manggil adik gue. Ini tangan nggak bisa bergerak, maksudnya kan antara bawah sama yang tempat duduk kan kedengeran. Mau begini aja nih, mau gebuk, refleks susah. Hajis, Allah, pas astagfirullahaladzim, hajis, gue turun dan Jatuh lagi ya? bener-bener gue itu tuh duduk. Ini kan gini nih, ini kan duduk, misalnya ini kan duduk sini nih. Kita kan ini tembok orang kan ya, jeruji ya. Jadi ini loteng banget, mak nenek gue teriak, woi kucing apa orang? Kucing satu, kucing nih, kucing. Punya buruk, adik gue, lu kenapa? Gue panggil adik gue, manjat jendela gue, nggak mau lagi. Jis apa? Jis lihat di atas, Jis matiin rokok gue bilang, gue nggak inget rokok gue. Astagfirullah. Mau ada pan mbak, gue juga takut jadinya. Naik dulu, gue temenin. Saking muda gue, astagfirullahaladzim. Mana mbak? Gak ada mbak. Pakai senter adik gue. Gak ada mbak. Itu udah mati belum? Ih, bego lu bukan dimatiin. Naik adik gue, ambil turun, matiin. Udah sih lu tau jam 12 lebih lu, ngapain di atas? Nenek gue, woi lu naik, genteng gue aja. Ya Allah, emang
loh. Mak gue denger dong. Pak, anak tuh anak ribut naik ke atas. Gue kenapa lu mama bukannya tidur? Kata gitu. Allah Akbar, Mak. Allah Akbar apaan? Ini nyokap gue. Ya Allah, Mah. Allah Akbar, Mah. Apaan sih? Nyokap gue kepo. Mah, ada itu, Mah. Itu rambut panjang. Lu ngapain naik ke atas? Katanya. Kata gue bilangin. Itu ada anak yang di depan. Kan emang gue begitu. Hah? Wah, anaknya di depan, 2. Di atas siapa? Nah, lu lagi ngapain di atas? Ladung banget sih. Di situ tuh mak gue. Makanya jangan sembarang. Lu tahu jam 12 nyok. Ampun dah. Katanya mak gue. Punya perempuan, badungnya ampun hijau. Udah disering, dikasih unjuk, masih dia kakak kapok-kapok. Maghrib nggak boleh keluar. Ini tuh malam-malam ngapain di loteng? Mudut. Itu diam-diam. Badung itu zaman semea. Aduh, ya Allah. Ya, tapi ngomong-ngomong masalah rumah, gue punya pengalaman juga nih. Rumah ini nih? Bukan, di rumah temen gue. Oh. Di rumah temen gue. Itu kejadiannya siang. Ceritanya zaman SMA dulu madol nih. Iya. Bolos, ya kan? Bolos. Bolos. Nah, rumah teman gue itu memang base camp tempat orang madol di situ. Iya. Orang tuanya pergi. Nah, orang tuanya nggak ada. gitu Kerja kan. semua. Situ lah, base campnya di Ini situ. kok redup ya lampunya? Hah? Lampunya redup. Kembali lagi. Tadi udah redup, sekarang terang lagi. Hmm. Ya karena baterainya mau habis. Positif thinking aja teh. Gue terusin yang tadi ya. Iya, terusin. Yang di rumah. Nah, waktu itu kebenaran gue bolos sekolah tuh saat itu. Buat adik-adik jangan diikutin ya. Iya, jangan. Ya. Apalagi anak yang nonton ini jangan. Bolos sekolah, siang-siang gue ke rumah temen gue ceritanya. Rumah temen gue, kebenaran di situ teman gue tuh punya kakak sama punya adik. Iya. Gue datang. Biasanya tuh gue datang ke rumah temen gue itu masuk ke dalam langsung ke kamar atas. Iya. Jadi masuk ke ruang tamu, terus dapur, langsung belok ke atas. Jadi dari atas bisa ngeliat ke dapur, ke bawah. Gue naik nih ceritanya, saat naik. Gue masuk ke, gue ngeliat di di meja makan, itu gue ngeliat kakaknya yang lagi makan. Tapi membelakangi gue ngeliat dia lagi makan, kan sambil nonton TV itu di situ. Benar kan, gue juga kenal juga sama kakaknya kan. Woi lo, woi gitu kan. Gue ke atas ya udah, gue ke atas. Tapi dia nggak nengok ke gue. Dia makannya, gue ke atas naik ke atas. Naik ke atas, masih ada teman gue kan, segala macem. Ya. Ngobrol. Kamarnya dia tuh kelihatan ke bawah, keluar. Iya. Ke bawah ya, kamarnya dia. Ya, selang 10 menit, tiba-tiba motor berhenti depan rumahnya, spread, mau ngeliat keluar. Itu kakaknya baru sampai. Lah, itu yang makan terus apa? Terus gue ngeliat, siapa? Buluk lah. Tadi gue ngeliat ada orang kan, si Buluk lagi makan di bawah, lagi di meja makan. Yang itu dia baru naruh helm. Sudah. Itu siang kejadiannya, siang. Masya Allah. Siang kejadian. Saya lihat kali depan. Kan situ cuma bertiga. Di situ rumah itu. Cuma bertiga, nggak ada lagi. Lagi makan sambil nonton. Tapi makan sambil nonton biasa, sambil nonton TV. Terus gue nggak keluar ke bawah, TV mah nyala. TV-nya nyala. Tapi nggak ada orangnya. Waduh. Nggak ada piringnya. Masya Allah. Nggak ada piringnya, nggak ada orangnya. Gue sambil keluar, lu kenapa lo? Gue tadi ngeliat si Buluk lagi makan di bawah. Itu dia baru datang. Ya tadi makan siapa? Aku bilang tadi makan siapa? Sampai dia naik ke atas kamarnya dia. Jadi kamar teman gue sama abangnya tuh samping-sampingan. Lu baru sampai. Ya ini gue naruh helm. Gue tadi ngeliat lu lagi makan di bawah. Lo ngaco. Ini gue baru sampai. Gila.
Yang gue panggil siapa? Gue panggil siapa? Kayak kan? Iya. Ya Allah, ya Allah. Kalau beneran, iya tadi gue ngeliat lo lagi makan. Gue bilang gue langsung ke atas. Lo bilang ya udah. Udah gue langsung ke atas. Itu ya mungkin sampai saat ini lah gue masih mikir aja itu siapa sebenarnya yang di bawah yang makan. Gitu aja. Tapi TV masih nyala padahal ya. TV nyala. TV nyala. Ya terus dia nggak nanya, itu TV nyala? Jadi ini si temen gue, jadi sebelum gue sampai temen gue memang di bawah. Oh gitu. Temen gue lagi nonton TV juga di situ gitu loh. Waduh. Cuman dia pas gue datang dia lagi di atas temen gue. Yang lagi nonton situ tuh abangnya yang gue lihat. Lagi makan biasa. Cuman gue di belakangnya dia gitu kan. Ngebelakangin. Ngebelakangin. Woi lu, woi. Gue ke atas ya. Ya udah. Dia makan. Ya, gue itu siapa tadi yang di bawah? Serem juga. Siang-siang gitu kejadian. Siang-siang tari bengkak. Saya siang-siang. Berarti ada 2 Apa? nyawa. Bukan. Dia lagi di Korin. jalan. Bukan dunia Ini nyawa. nyawanya dia malah yang ada di Bukan rumah. nyawa. Apa kalau nyawa. sebut godam apa gue Bukan. ada Jin. yang gitu. Jin Korin namanya. Nah, tuh dia tuh. Jin Korin. Oh, walam itu apalah namanya. Pokoknya yang jelas Kembaran gue ngeliat dia. itu. Iya, kembarannya dia. Kemarinnya dia. Itu, di Dia lapar di jalan, dimakan duluan di rumah. Gue baru keinget nih. Gue juga ada pengalaman di rumah gue yang di Jawa ya, di Probolinggo. Gue waktu itu habis kecelakaan kan, itu dirawat selama 9 bulan. 3 bulan gue di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan 4 bulan gue pakai kursi roda. Nah, Temen gue dateng nengok gitu kan, malam lah habis sisa. Itu rame bang, rame. Ada sepupu gue, ada teman-teman gue, saudara gue banyak dah pokoknya nengok. Tapi di belakang gua nggak ada orang. Gue pakai kursi roda tuh begini. Sendiri ya berarti ya? Sendiri. Nah di depan gue tuh banyak orang itu lagi ngeliatin gue. Nah teman gue yang di situ ngeliatin gue. Habis itu dan biasa mukanya ini gitu kayak ketakutan gitu kan. Terus gue balik tidur lagi, ditanyain sama adik gue, ngeliat ya kata dia. Kok lu tahu katanya? Iya, setiap orang yang nggak dikenal di tempat gua itu pasti ngeliatin gitu. Jadi di kursi dorong gua itu, kursi roda yang megangin itu bukan orang, miske. Di belakang gua itu ada miske, gila kuntilanak gitu. Itu pasti. Dan kejadian pernah, gue kan udah lama nih, pas gue pindah ke Tangerang. gue sakit perut cerita Rizky ya. Iya, sakit semua. Habis itu miski lagi. Habis itu gue pindah ke sini. 3 tahun gue di sini, itu kan rumah kosong yang di sana. Gue pulang, gue minta temenin sama temen gue. Hidupin lampu yuk. Habis itu maghrib, pas banget, Allahu Akbar. Gue buka pintu, gelap tuh. Pas gue nyalain, belum gue nyalain, temen gue yang di belakang gue ngikutin gue. Jadi ngapa gelap lagi? Kan gue bilang. Di sini ada lorong nih, ada lorong. Di sini ruang tengah, di atas tuh kan ada tangga. Gue dari pintu utama gitu kan. Seret mau ngidupin lampu, temen gue pas mau nengok ke kiri ke atas itu kayak ada selendang. Selendang. Kata temen gue, wah ayo pulang. Gue belum, ntar dulu sabar apa? Gue pulang kata dia. Ntar dulu, ini belum nyala semua. Itu apa? Kamar belum dihidupin segala macam. Yaudah. Ntar dulu satu lagi nih. Ayo pulang kata. Emang kenapa sih? Ntar gue ceritain di jalanan gitu. Pas tutup segala macam udah. Gue balik lagi pulang. Emang kenapa tadi? Namanya Deta. Kenapa Det? Gue ngeliat kayak ada selendang gitu. Jadi ada orang selendang. Kebetulan di gapura komplek gua itu ada patung. Patungnya sama kayak yang dilihat sama temen gua. Itu dan memang kalau patung kan memang sarangnya dia sebenarnya. Tapi itu sebelum dibikin bang.
sebelum dibikin. Makanya ada seniman di belakang rumah gua itu, dia ngelukis juga, ngepatung juga, ngepahat juga. Jadi dia bikin sesuai apa yang dia lihat, bisa gitu. Namanya Pak Joko nggak usah, gue lupa. Gue belajar, iya, sabar. Jadi dapin soalnya. Kita belum puasa ini. Pada belum puasa. Iya. Enggak, bukan. Hah? Apa yang redep begini? Gitu, jadi Kan dicas itu. iya. Iya kan? Iya karena muda, iya karena setangin. Jadi nasi rotal mustaqim. Nah gitulah, jadi itu pengalaman gue. Dia jadi gini, sebagai harus apa kalau dibilang bawa acara, dia juga punya cerita. Iya. Gak tahu juga dia kalau soal rumah itu pasti. Pasti, iya Iya. pasti. Pasti. Karena udah 3 tahun nggak ditempatin juga. Iya, apalagi 3 tahun. Sekarang siapa yang nempatin? Om, ini mau ditinggal lagi nih. Mau ditinggal lagi. Kenapa nggak Gue disuruh gue disuruh pulang sebenarnya sana. Ayo Dan, kapan pulang Dan? Gue mau naik motor. Traveling ya. Iya, lu mah enak. Gue boyo. Kan naik mobil. Iya. Naik mobil enak ya kan? Ya gue bisa nebeng, naik motor gue istirahatin, kita ke Bromo. Gue lagi hijau-hijau yang berumur. Lagi hijau ini bagus banget ini. Apa namanya ceritain traveling. Yo. Nah ngomongin travel nih teh. Teteh ini kan apa? Ladies bikers yang strong banget nih. Wah, Iya, kita aja yang cowok-cowok nggak bakalan kuat bang. Bener. Mikir 20 ribu kali. Mikirnya bukan 20 kali. kelamaan. Ini udah 2021. Mikirnya kelamaan, udah 2021 masih aja mikir 20.000. Masalahnya teteh ini fighter banget nih. Kalau untuk kayak gitu mah, waktu tahun 2019 itu mau pergi ke Jogja. bukan, ya mau arah Jogja, mau ikut tour guide-nya klub di Sulawesi. Nah itu pas dari Jakarta sampai ke Batang rest untuk sholat maghrib ya kan. Sholat maghrib, udah sholat maghrib kejar, masih jam 6:30, masih sore pikiran gua. Kita lihat map, kok beloknya sini ya, masih sore lah. Gue ikutin map kali-kali gitu ya. Pengen cepet, maksud gua pengen cepet, kayaknya lewat sini oke nih, oke. Nah udah ikutin aja deh. Pas jalan, nah kok serem ya, gue lewat lagi. Ikutin map yang kedua. Nah ini suruh belok kanan, agak gede, terang. Ya gue masuk dong. Di Asroban itu belok ke kanan. Oh itu Las Roban. Asroban. Wow. Dari Batang ke Asroban. Iya. Asroban. Ini terang nih, kayaknya oke nih jalannya, pikiran gue oke. Sendirian tuh. Sendirian, reading dari Jakarta itu. Pokoknya jam 7 udah di Asroban, masuk yang kedua tuh, gang kedua. Pikiran gua kan terang nih, banyak orang, pikiran gua gede gangnya kan. Wah ikut dah gitu ya. Pas masuk ke atas nih, oke terang. Lama-lama udah kok hutannya. Waduh, gelap tuh. gelap banget. Balik, tangan gua nggak bisa ngebalik. Udah deh, bismillah deh, lurus ya kan. Nggak bisa ngebalik, gua mau balik arah tuh susah. Nggak bisa, hati pun pengen balik arah tapi nggak bisa. Mau minggir pun nggak bisa, takut gua. Emang bener takut. Ya kan? Udahlah, bismillah. Pelan lah, jalan pelan ya. Itu sepi kan. Nah, aku makin lama makin sepi ya, kagak ada lampu. Ya, gua salah jalan nih. Ya, ikutin map nih. Kira gua, ya map, kirain rumah ini tempat terang. Kan boleh di depan terang ya kan? Wah, jalan besar nih, pikiran gua jalan besar. Ternyata hutan masuknya. Udah tuh, gua pelan nih. Jalan pelan. Ada mobil loh, gua ikutin mobil bak gitu ya. Mobil ikutin, kali dia mau tujuan keluar nih. Ikut mobil, lama amat ya mobil ya. Gue gemes kan, kapan nyampenya ke Jogja itu. Udah tuh, ambil lah, nyalip pelan, udah tuh. Mobil jalannya pelan banget lagi, udah jalan pelan gue di depan, tuh mobil lama lagi. Ya kok dia lama ya? Udah deh,
perjalanan masih jauh. Gue pikir, waduh perjalanan masih jauh. Itu sekitaran masih 4 jaman. 4 jam kurang lah ya, 3 jam 45 menit sampai ke Jogja. Lama lagi 3 jam, suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi jangan mikir tuh. Kok makin lama kok makin danger. Gua balik nih, aneh badan gua nih. Udahlah, itu sambil ngemenang. Cobalah gua live ya kan. Ini jangan pelan. Emang bener-bener awalnya udah masuk tuh, pas masuk itu aja udah beda. Beda ya. Udah. Dibilangin mau balik lagi tuh, badan nggak mau balik, suruh terus gitu. Akhirnya gua nganyain video, gua live biar ada teman maksudnya. Gua live deh tuh di live kayaknya kagak enak perasaan gua. Live lah, biasa gelap kan, kamu muka gua dulu deh. Hai, selamat malam, biasa lah itu. Assalamualaikum, sekarang kan ada di sini ya kan. Pas ya Allah, langsung tuh gua kedepanin kan. Ya Allah, gua ngebut-ngebutnya kagak ada motor, kagak ada apa. Itu tiba-tiba pas lagi ngeliat temen, wih Mira, wow, gua bilang, Mira hati-hati. Ya, banyak yang komen di situ kan. Mira hati-hati. Gua kagak baca deh. Gua baca pas udah tuh. Mira hati. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gua ngebut, ngejar apa? Ngejar ada cahaya di depan. Karena gua ada lampu. Ketemu, tiba-tiba ada kelihatan kayaknya tuh ada di live gua. Astagfirullah. Gua mau lihat depan aja deh. Gua mau lihat ke kanan kiri. Gua depan aja. Ya Allah, ada motor kayak ada mobil kagak ada. Ngikutin map itu. Terus sekitar itu berapa ya, 30 menit lah gue di hutan itu, 30 setengah jam itu udah ngebut itu, sengebut-ngebutnya pan. Gue matiin itu, udah matiin lah, cuma sebentar habis gue takut juga kan. Tadi gimana orang udah dingin, beku ini tangan ya, kagak bisa gas. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah, ada motor kayak ada mobil kayak ya Allah, kagak ada, gelap gulita. Lampu itu masih kejauhan lagi, gua gelap. Ayo gue nyalain lampu, tembak terus kan, mainin tembak set, udah tuh. Ketemu lampu gua matiin ya kan. Ketemulah kayak pemandian air terjun. Nggak tahu deh air terjun apa. Ya mungkin kali ya. Pokoknya di tengah hutan itu ada tempat air terjun pemandian. Buat namanya aneh gitu ya. Gua mau foto citanya nih pan. Ini udah jauh nih, udah sono nih, gue bilang pikiran gitu mau foto, gue mau foto, tapi kok gemeteran ya. Pas gue berhenti kaki menapak satu, tiba gue udah gas buru-buru. Astagfirullahaladzim, gue ngebut itu. Ya Allah, itu mungkin perasaan gue, tapi itu bukan perasaan. Itu memang bener ada pemandian, nanti kita bisa lewat situ tuh pemandian. Pemandiannya aneh, pokoknya. Gue mau foto nih, gue udah di sini, maksud gue begitu. Tapi nggak sempet pon, baru napak gue langsung ngegas lagi. Kagak ada gue ngegas. Pas dari situ nggak jauh, itu ada pemandian. Gue ngegas, itu segitiga jembatan. Segitiga jembatan, belok mau segitiga. Ya. Udah, sengebut-ngebutnya lagi gue. Ya Allah, masih lama ya, ya Allah. Mana nih kota, kagak ada kan? Rumah mana ini kagak ada. Warnet tuh masuknya. Ya komplek. Ini apa sih? Enggak apa-apa, udah terus. Masuk ke komplek tuh. Map ngasih tahu, suruh belok kanan. Ngapain gua belok kanan? Itu kan jembatan. Ya kan nggak jauh, itu jembatan. Belok. Ih, ngapain gue udah sini? Ini map bener-bener ya. Akhirnya gue terusin jalan utama komplek terus. Bodoh ikutin aja, gue gak mau ikutin lagi di sini lah gue gitu. Kagak mau gue. Pokoknya kalau mau lewat situ bener-bener siang lah. Terus akhirnya ketemu lah alun-alun Sukoharjo. Ya, alun-alun Sukoharjo. Alun-alun Sukoharjo. Alhamdulillah. Ketemu juga. Selama 1 jam 20 menit gue ada di situ. Buset. Alhamdulillah. Itu berasa kayak seminggu ya? Buset, gak nyampe-nyampe. Udah gitu, napas dong, gue foto dulu gitu kan. Maksudnya gue buat momen, foto dulu foto tuh, udah foto. Nggak jauh dari alun-alun, haus doang, karena kaki masih gemeteran, semua masih gemeteran, dingin ya kan.
Mampir dia tuh ke mat mampir, beli minuman, ya kan. Berat. Pinter gue bersihin. Terus ke depan istirahat dulu lah. Lumayan juga itu jalannya. Ternyata bukan 1 jam 20 menit, ternyata itu 2 jam loh di hutan gua. Buset, 2 jam. 2 minggu berarti. Heeh. 2 minggu. 2 jam. Hah, ini bukan 1 jam 20 menit ini. Bener, gua berangkat sini. Sampai situ jam berapa? Jam 9:15. 2 jam kan? 2 jam lebih. Ngaco ini yang gua bilang itu. Ini yang tadi gua lewat sono kan maksudnya. Iya. Lewat jalur biasa. Iya, biarin dia lama. Gua nggak lagi pas sate. Tukang bakso nih, dari mana mbak? Jakarta mbak. Lewat mana tadi? Itu udah ada Asraban melakukan, lewat situ. Katanya, mbak nggak apa-apa. Lihat aja mbak, saya kaki gemeteran. Dia nggak sedih kaki gue gemeteran. Apa-apa sih, bukan nggak apa-apa. Apa-apa sih sebenarnya. Apa? Nggak apa-apa, tapi dia kaki gue gemeteran. Ih mbak tadi nggak pemandian nggak katanya? Pemandian. Ya tadi saya mau foto tapi langsung ngacir. Ya Allah, ngacir pokoknya deh kagak jadi fotonya. Kamera di mereka kagak gue copotin ya. Waktu gue ngibrit gue bener-bener. Gue waktu turun kaki satu udah ngibrit gue. Astagfirullahaladzim. Iya mbak, orang itu baru kecelakaan kok sebelumnya lo. Wallahu Akbar. Di mananya mbak? Di jembatan pas lagi 3. Astagfirullah, pantesan gue bilang gue langsung ngibrit. Katanya truk jatuh bawa alat pelaminan. Gitu. Oh gitu. Untung bang nggak apa-apa kan? Enggak. Ada begal gak di situ? Nggak ada sih mbak, cuma ya begitu kan. Si mbak ya cuma begitu. Kang begalnya juga takut. Kok mbak berani sih itu? Bisa ikutin map. Ikutin map. Arah mau kemana? Mau ke Jogja. Alhamdulillah Jogja dikit lagi sampai kan. Oh dikit-dikit sampai ya iya. Alhamdulillah berarti mbak ya iya. Nanti masuk nanti Magelang kata gitu. Oh iya siap. Gua napas. Aku harus buru-buru nih gua bilang. Mbak jangan lagi ya lo situ kan. Emang kenapa? Saya juga gak mau pak. Kalau bukan map, saya pikiran saya ini jalan pintas. Emang bener jalan pintas. Kalau kita lewat Semarang itu kan jauh. Iya gitu. benar, muter. Nah, jadi emang jalan pintas lewat Jogja lewat situ doang, Magelang udah Jogja. Iya mbak, nggak lagi mbak saya juga. Ini aja yang gemeteran mbak, mau lihat video saya gak mau lagi. Video apa? Video live saya. Nggak saya nggak mau. Tukang masak ini. Ya Allah sendirian nggak berani mbak. Berani nggak berani, saya juga gemeteran mbak. Nih tangan masih beku, putih tanganmu. Saking dinginnya tenang. Astagfirullah. Udah gua gas lagi udah selesai ngobrol mah minum makan gitu gua gas kita sama teman-teman Jogja lu gila sarap lo situ orang kagak ada yang berani lo situ udah sabrang lu gua nggak tahu ikutin map gua kan karena kesiangan dari Jakarta itu kan jam 10:30 pikiran gua tuh maksudnya mau ngepres waktu buat istirahat. Iya betul. Nah ngepres waktu istirahat nggak taunya gue salah jalan. Habis gue komenin sama temen, lu sarap nih situ kan gue ajarin jangan lewat situ, lurus aja lewat Semarang udah nanti masuk Salatiga jauh amat, nggak nyampe. Ya gitu resikonya. Iya. Mau cepet ya begitu. Ya Allah dari situlah benar-benar kalau mau lewat Sukoharjo itu mendingan gue siang pagi gue lewat situ. Ternyata kalau lewat pagi itu rumah banyak loh. Kok rumah banyak kalau itu lewat kagak ada rumah ya. Lewat itu gue penasaran gue situ penasaran gue bilang gitu. Pas gue lihat tuh banyak rumah loh. Kenapa gue lewat kagak ada rumah ya? Nggak tahu, itu juga bingung. Wallahualam. Titik nanti kepuasan teteh itu riding itu di mana teh nanti teh? Ini kan kepuasan pengen sih langsung ke Maroke cuma belum ke Kalimantan doang nih dan jadi gua harus ke Kalimantan dulu ya kan Kalimantan pokoknya Kalimantan lah ya walaupun 180 nggak sampai 360 yang penting 380 nya lah gua mbak ya itu ambil Kalimantan selesai Kalimantan itu kalau misalnya tahun ini dikasih rezeki umur panjang sehat Kalimantan gue tembusnya langsung ke Sorong sampai Maroke. Nah, cita
cita-cita itu puasnya gue pas sampai Merauke lah. Pengen nyanyi Yes. dari Sabang sampai Merauke. Itu. Kira nyanyi Kemanguran. Jangan, kekeo jangan dulu. Bikin video klip sekalian. Nggak ada, drummernya nggak ada, drummernya dia aja kagak masuk. Nggak mau. Dia kemana udah jadi drummer? Kekeo loh, tanya. Udah pernah dia tanya nah. Awal-awal. Ngebut. Nah, kok jadi kayak gini ya? Brutal. Dibawain sama dia ke pekuburan jadi brutal. Jadi keinget Aboret dong. Aboret dispenser. Iya. Aboret dispenser. Jadi keinget Aboyet. Namanya juga drummer brutal ya. Jadi ya kalau dibawa dia pengen cepetan. Baru itu kan slow. Kalau misalnya masih ada drummer mungkin kayaknya masih bisa jalan. Tapi karena mungkin ini COVID ya, jadi Iya benar. ya begitulah. Pokoknya gua harus sampai ke Merauke Tahun Kayaknya, ini, Dan, ya. tahun ini. Cari sponsor dan kalau ada. Tapi gua nggak perlu sih sebenarnya, sombong dikit. Harus dong. Harus bikin konten dong, ya Bang ya. Biar punya sponsor. Cuma berdoa doang sama Allah kali aja nanti ada rezeki. Iya, bener. Aku Kasian. selalu apa? Gua nggak kasihan dulu nih Teh. Kita udah apa sih namanya? Udah tahu power lu tuh kayak gimana. Motor lu tuh kayak lu udah rusak. Kasihan. Belum. Motor itu baru kemarin aja karena kekurangan oli udah. Itu kalau itu kalau udah jadi manusia itu motor, aduh ampun. Dia kalau nggak dipakai kadang-kadang suka marah Dan. Itu dia makanya ganti mesin itu mah udah. Dia kalau nggak di ini ngambek dia. Ada aja rasa itu rusaknya itu si Rebel. Nggak dipakai nih, gua nggak touring nih. Sebulan 2 bulan ngambeknya sama ribet itu. Dia ribet beneran. Tapi kalau dia dibawa jauh dia senengnya nauzubillah. Saya orangnya. Ini bukan lari dari kenyataan kan? Agak dong. Oh kagak. Emang dari dulu itu hobi gua naik motor. Dulu kan zaman SMP SMA kan ngojoki. Zaman dulu. Makanya ke bawah-bawah deh tuh. Sampai masuk klub, punya motor juga dulu ya, punya motor dulu baru masuk klub. Nah, ada motor ini masuk klub lagi karena kenapa? Juga pengen punya sedulur lagi yang banyak, bisa silaturahmi kemana-mana. Dan Tapi temen-temen lu nggak support ya? Nggak ada yang nonton. YouTube lu nggak ada yang nonton kayaknya. bukan nggak ada nonton, guanya kagak ngeser. Gua kan gitu belum. Nanti Kalau udah punya duit dari YouTube udah bikin terus. Makanya itu dia. Makanya kalau lu bikin lah. Aduh, gaptek gua. Kalau bukan Dana yang ngurusin, gua gaptek. Dan ini gimana? Editnya gimana? Lagi juga memang kalau perjalanan, gua tuh paling malas untuk edit. Nge-share aja, gua ada di mana tuh gua nggak bakal nge-share. Iya. Kalau bukan teman personal ya, gue share 8 jam, gue di sini. Nah, gue nggak pernah nge-share, gue ada di mana, gue nggak pernah nge-share. Gitu. Paling nge-share kita ketemu kayak begini, wih ada Mira di sini, foto cekrek, wih Mira udah di sini. Tuh anak cepet amat deh. Gue jarang nge-share memang, tapi udah pertama ini, mau kemana lagi nih anak? Sampai gue lihat Bang postingan dia di tag-in. Itu sampai supir bis foto dia, nih ada di Solo nih dia nih. Bilang, ini supir bis bisa aja. Kenalan sama supir bis. Kalau di jalan tuh paling enak ya. Iya. Ketemu bisnya kayak, aduh bis nama Bang, ini bis kanan dikit kejar sejalan ditanya. Kalau nggak sejalan, tetet. Nah, gagal kasih lagi. Aku tembak tet, tak ambil ya kanan kan, kiri dia pasti ke kiri ya kan. Gua ambil kanan, bunyi naik langsung. Gua paling kesel. Bang lewat. Buset dah. Ah iya. Nggak tahu aja dari baru bertahu kalau gue cewek. Kalau ngomong bang lewat. Harus dikituin. Iya, biar dia tahu ya. Ya, biar dia tahu bahwa yang nyetir tuh orang, bukannya sembarangan. Tepatnya emak-emak. Tapi mamanya ini mah tahu aturan. Oh iya, bukan sen kiri belok kanan ya. Kita harus begitu. Kalau nggak dikasih, kasih aja klakson. Nggak dikasih, embat kanan, klakson kencang. Woi, bang lewat. Baru thank you.
Orangnya tahu aturan, orangnya tahu tawuran. Kalau tawuran nggak suka gua. Kalau tawuran kumpul begini demen dang. Kita ngopi ya gak? Kan tawuran ini nih kita ngopi. Tahu aturan, bukan tawuran. Tapi gua dengarnya tawuran. Ya Allah. Sebenarnya pada intinya sama kali ya, maksudnya kalau Temira nih riding, travelingnya, kalau gua kan di band. Oh iya, di band. Main klub Nah. mana, main klub mana. Nah, Kalau gua Sama-sama. Kalau gua menetap. Personil ganti semua. dia curhat Pak. Udah Colongan, kalau colongan, Iya. colongan. Kapan kita ngeband lagi ya? Kan gue selesai dulu Maroke. udah harus memang ke Maroke. Ya udah. Udah pada panggilan jiwa di sana. Panggilan jiwa Kalimantan. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai kita season pertama dari gua explore sampai ke podcast karena kebetulan gak ada tempat. Karena gua ya, capek keliling-keliling. Nih kita Lebaran ya. Ya lebaran, tayangnya lebaran. Semoga bisa menghibur teman-teman yang ada di kampung, yang di kota juga, yang nggak boleh mudik. Ya, semoga betah di sini ya. Ya udah, kita akhiri di sini. Semoga COVID cepat berlalu. Lalu benar amin. Nah, Semuanya Biar pada biar sehat. gua bisa tour lagi. iya, tour Tour band. album keluar kota, bisa Temira traveling lagi. Traveling Gua lagi ketemu bisa di jalan. main Iya. band lagi. Wih. siapa tahu kita gue nyari setan di mana gitu, kita bareng-bareng ya kan. Janganlah. Jangan. Gua kan- Pasti ketemu. Gue kan nyari gue nggak nyari setan. Ya cerita. Gue nyari cerita. Yes. Gue nyari cerita. Ketemu di Tapi jalan. ketemunya gue juga. Iya. Ya, kali aja kan Bang Nopan lagi tur di mana gitu. Ketemu di jalan. Kayak kenal tuh. Sekalian nggak mau dokumentasi sekalian. Semoga aja. Yaudah kita akhiri sampai di Oke. sini. Terima kasih buat Temira, Bang Nopan. Sama-sama. Sukses Ya. selalu. Semoga Izin dulu ya. lebarannya Lebarannya. Yes. Lebaran pasti sukses sih. Semoga ibadahnya diterima di bulan puasa ini semuanya. Dapat berkah untuk semuanya Amin. dan selalu sehat. Semoga jualannya laris manis. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Temira Oke. jualan apa? Aku banyak sih cemilan, cuma cemilan kering sama manisan, Ayo deh sama nanti puding lah. nanti gua kasih nomor lu ya. Oke. Mau nanya satu. Apa tuh? Ini kan lagi puasa nih. Nah, Touring, Hah? riding, kenapa? bolong nggak pas riding? Iya pas Gitu. pas Gua riding belum pernah riding kalau untuk di Belum puasa ya. Oh, bulan puasa. Belum. Off ya sebentar. Oh, Oh, makanya di rumah dulu. Nyari duit, jualan. Yo, ya itu ibadah. Nanti gua kasih Instagramnya Ibadah, Temira. ibadah. Gua kasih Instagramnya Bebek Biki. Tujuannya udah beda. Cari duit itu sebetulnya tujuannya udah beda. Buat ganti mesin. Kali ada yang sponsor kan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Semuanya dari kita semua. Terima kasih udah Tahu nonton. yang pihak Thank you. KTM-nya mau ngendorse. Lumayan. Iya. Ah, see you. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.